Nah, sekarang yang keempat, use it or lose it. Ini juga dari bukunya Om Piring di 50 to 20. Bagus ini juga insight-nya bahwasanya use it or lose it. Nah, ketika kamu sudah mencoba mengubah habit kamu, sudah mengelola ya berkompromi dengan otak perasa, berkompromi dengan rasa takut, mengelola diri dengan disiplin dan tidak lagi mengedepankan motivasi gitu ya. Yang keempat ini, kalau kamu tidak melakukannya terus-menerus, use it, maka akan lose it gitu. Kalau kamu tidak mengupayakan habit itu terus-menerus, ya, maka pada akhirnya kamu akan kehilangan itu gitu. Contoh, segimanapun kamu olahraga, angkat beban misalkan ya, kamu 3 tahun sudah berotot nih hasilnya. Tapi kalau otot kamu tidak dipakai lagi, maka otot kamu akan menyusut gitu. Use it or lose it. Jadi secara biologis kalau nggak dipakai lagi akan menyusut. Sebagaimana kalau kamu itu kan melatih otak ya, melatih otot ya. Otot harus dilatih terus, makanya use it gitu ya, harus digunakan gitu. Termasuk otak atau pikiran. Semakin kamu tidak menggunakan pikiranmu, lebih banyak mengonsumsi secara konsumtif, standar TikTok, hal-hal yang gloomy, digunakan itu ya memang tidak optimal ya, yang tidak produktif, maka kemampuan pikiranmu akan menurun, akan lose it gitu. Kalau nggak use it or lose it. Termasuk dalam konteks VTuber dan kreator. Saya karena 2 tahun tidak melakukan VTubing, maka saya kehilangan momentum untuk bisa comeback oke, tapi momentum penontonnya udah mah secara makro emang penonton VTuber turun, ya kan? Tak, saya hiatusnya panjang, jadi saya dianggap riset lagi, makanya saya kehilangan momentum gitu. Karena ya hiatusnya panjang, kepanjangan gitu. Ya itu lah kurang lebih. Jadi sama gitu. Apapun yang jadi ini kalimat ini universal. Kalau memang tidak menjadikannya dikerjakan secara sehari-hari atau tidak terus-menerus dipakai, maka pelan-pelan akan hilang gitu. Baik nggak pakai ototnya, nggak pakai otaknya, nggak pakai strateginya, yang nggak streaming lagi gitu kan, nggak ngonten lagi, nggak berkreasi lagi. Kalau memang nggak lagi begitu akan kehilangan gitu. Memang ada yang namanya saya muscle memory gitu ya. Jadi kayak kalau kamu lupa, kamu tidak akan hilang banget. Emang enggak. Tapi kadarnya tuh butuh riset lagi gitu, optimal lagi, lakuin lagi gitu. Jadi memang ya sebagaimana kamu lapar gitu. Kalau kamu lapar, ada tanda lapar, kamu harus makan. Ketika makan, kamu kenyang dan kamu nikmat. Oh ternyata kalau saya lapar, saya harus makan kan gitu. Karena udah jadi kebiasaan, makanya kalau udah lapar pasti makan. Kalau misalkan mandi gitu kan, kalau mau mandi, kalau lagi gerah mandi, karena kebiasaannya kalau ada gerah ya mandi karena seger gitu. Atau kalau mau keluar rumah harus mandi, kalau nggak mandi nggak mau keluar rumah gitu. Nah kalau udah kebiasaan, jadi akan jadi kebiasaan terus. Tapi kalau udah nggak kepake lagi, ya jadi kayak kebiasaan tuh jadinya nggak kepake mandi sebelum berangkat, maka akan terusan juga mandi nggak mandi pas berangkat gitu. Jadi emang apapun yang produktivitas kamu kalau nggak dipakai lagi terus menerus, kamu akan kehilangan gitu. Kebayang ya?